setelah melihat regenerasi politik dari Om Hatta gitu nyebutnya hingga detik sekarang, berarti rasanya seperti apa Mas ya? Waktu dulu ayah saya dan Om Hatta juga bilang bahwa kalau bisa kamu jangan ke politik. Saya sedihnya kalau kita ngomong budaya atau kebudayaan, itu orang kira sesuatu yang dipentaskan. Padahal kan budaya itu kan akal budi ya. Betul. Dan kebudayaan yang membedakan kita dari bangsa lain. Chrisye, J. Subiarto, Erwin Gutawa, itu kan sebuah trio yang membuat sebuah acara luar biasa. Ketika mendapatkan kabar kehilangan Chrisye itu seperti apa berarti rasanya? Sedih sekali sih waktu itu akhirnya. Ajaibnya Chrisye itu satu-satunya musisi yang saya sama Erwin bisa bikin konser tunggal 4 kali di plenary. Dan yang anehnya yang keempat itu dia udah meninggal. Generasi muda harus bersyukur gitu hidup sekarang bisa maki-maki di sosial media ya. Kalau zaman saya 25 tahun yang lalu Anda tulis puisi aja yang metafor itu Anda bisa dibunuh. Menjadi keponakannya Bung Hatta tuh gak membantu ya? Enggak lah, kan Bung Hatta dulu juga dibungkam. Iya ya. juga sih. Jadi Ladies and gentlemen, this is your host Iyas Lawrence. Hari ini kita kehadiran seorang maestro yang sempat bermain dengan seorang maestro juga, yang karirnya bisa dibilang dari awal selalu ada unsur Indonesianya gitu, dan sampai sekarang berhasil memperkenalkan budaya kita ke sekeliling dunia. Tapi sebelum kita bicara tentang karirnya, let's talk about growing up gitu, atau besar di mana. Seorang J. Subiarto, kalau kita ini sering banget di Makna Talks kita dengar, semakin jauh dari tanah air, semakin rasa cintanya semakin erat sebetulnya. Itu setuju atau tidak? Karena sepertinya lahir bukan di sini, tapi cinta terhadap Indonesia malah kuat, gitu ya? iya, jadi memang saya lahir waktu ayah saya jadi duta besar di Turki. Saya lahir di Ankara. Tadinya ayah saya adalah Kepala Staf Angkatan Laut tahun 1948 sampai 1959. Saya lahir tahun 1960. Jadi waktu saya di luar itu ayah saya mungkin takut saya nggak kenal negeri saya sendiri gitu ya. Karena abis dari Turki ayah saya ditugaskan lagi jadi duta besar di Yugoslavia yang sekarang Kroasia. Terus saya sekolah di international school di sana. Tapi kalau di rumah saya harus berbahasa Indonesia. Bahkan kayak yang pengasuh saya pun dari Indonesia. Dan di sana pun tiap hari ibu saya dan pengasuh saya juga kakak-kakak saya yang perempuan itu harus pakai kain ya berbusana Indonesia karena Kebaya, karena ayah saya bilang kita kan duta dari Indonesia, jadi kita jangan bersikap seperti orang asing tapi justru identitas kita sebagai bangsa Indonesia harus ada. Jadi saya harus berbahasa Indonesia, bahkan komik-komik pun yang dikasih orang tua saya itu zaman itu saya dikasih komik Mahabharata, komik Ramayana yang digambar oleh R.A. Kosasih ya waktu itu. Jadi memang keindonesiaan saya mungkin ditanam sejak saat itu gitu waktu saya di luar. Dan ketika saya pulang pun ayah saya bilang bahwa di negeri kamu itu adalah yang terbaik karena di negeri kita nggak ada individualistis, semua itu gotong royong, semua itu masih berhubungan sama keluarga, kemudian semua itu saling tolong menolong, nggak ada mungkin di dunia lain yang kalau nikahan bisa yang datang 2.000, 3.000 gitu. Jadi memang ayah saya kasih tahu bahwa Indonesia itu adalah negara yang terbaik. Jadi karena dia takut tiba-tiba saya kayak culture shock gitu kok. Dan justru dia bilang Indonesia itu adalah yang terbaik, kamu justru harus belajar supaya bagaimana Indonesia bisa sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Katanya kakaknya Mas Jai pun harus belajar tarian-tarian Indonesia ya pada saat itu ya? Iya, jadi setiap kali ada resepsi diplomatik atau ada 17-an Agustus gitu, kita harus kakak-kakak saya harus menari serimpi ya zaman itu. Terus kemudian juga ayah saya mengajarkan bahwa kita harus
merayakan semua perayaan keagamaan. Jadi ketika Natal pun kita merayakan, dan ayah saya bikin eh, pohon Natalnya itu dari sapu lidi dari Indonesia Wow. gitu. Jadi eh, karena kita semua bertetangga dengan kedutaan besar yang lain gitu. Ya. Jadi mereka sangat eh, sangat senang bahwa kita toleransi terhadap semua agama. Apakah salah satu faktor karena keponakan langsung dari Bung Hatta gitu? Iya, mungkin saya bersyukur bahwa lingkungan keluarga saya itu ada Om Hatta, ada ayah saya gitu yang benar-benar memberi contoh yang baik gitu ya, karena Om Hatta pun bilang bahwa berpolitik itu harus santun gitu ya, dan dia mungkin satu-satunya wakil presiden Indonesia yang mengundurkan diri ya dari jabatannya yang mau, karena waktu itu udah nggak sepaham dengan Yang akan Soekarno datang. ya gitu. Jadi dia yang mengajarkan bagaimana sebenarnya dalam berpolitik itu harus santun, dan kita harus untuk rakyatnya. Jadi dia memang buat saya Om Hatta itu salah satu yang contoh yang terbaik gitu ya. Jadi dia boleh dibilang bapak bangsa, tidak pernah korupsi, jujur, kemudian berani kalau lagi berhadapan dengan orang asing, dengan Belanda gitu ya, dia punya harga diri yang baik dan memberikan contoh yang luar biasa buat keluarga saya gitu. Juga ayah saya juga, dia juga satu-satunya yang eh, mau eh, berjuang untuk Indonesia gitu ya, dan tidak pernah memanfaatkan fasilitas yang dia dapat sebagai pejabat ya ketika waktu itu. Jadi kayak ibu saya itu nggak boleh naik mobil CD01 Oh atau ya? kalau nggak ada ayah saya, karena ayah saya bilang jadi saya kalau dijemput di sekolah nggak boleh pakai Pakai CD01. mobil Terus waktu ayah duta saya besar berarti ya? jadi kepala staf pun ibu saya nggak boleh naik mobil yang ada bintang 3-nya, itu nggak boleh kecuali ada ayah saya gitu. Jadi itu sih ajaran-ajaran itulah Iya. yang waktu itu ditanamkan. Saya penasaran. Pandangan Mas Jay berarti setelah melihat regenerasi politik dari dari Om Hatta gitu nyebutnya Iya. hingga detik sekarang berarti rasanya seperti apa Mas Jay? Iya, jadi waktu dulu ayah saya dan Om Hatta juga bilang bahwa kalau bisa kamu jangan ke politik. Iya, nah untuk satu darah gitu, tapi kayaknya nggak pernah kita dengar nih. Saya penasaran Mas Jay, rasanya gimana berarti? Iya, jadi dia bilang banyak sekali sejarah yang dibelokkan terutama oleh rezim Orde Baru waktu Betul. itu ya, ketika dia bilang Karl Marx dilarang, komunis dianggap satu ajaran yang anti Tuhan gitu ya. Padahal sebenarnya nggak begitu gitu Betul. ya. Justru dia bilang yang mestinya yang harus dilarang itu adalah buku The Prince oleh Machiavelli, karena itu yang dipraktekkan oleh para Iya. politikus sekarang gitu ya, bahwa nggak ada teman, semua hanya politik itu sama dengan kekuasaan gitu. Jadi itu yang mereka ajarkan ke saya, dan kalau bisa kamu jangan ke politik gitu, karena di situ kamu mungkin akhirnya nggak jadi manusia yang punya nurani gitu ya, tapi lebih mementingkan kelompok dan diri kamu sendiri. Tapi saya rasa kalau misalnya ada keturunan darah gitu, ada rasa sense of belonging atau responsibility yang begitu kental. Jadi ketika melihat situasi tidak baik-baik saja, ada rasa marah atau dendam pribadi gitu. Karena jatuhnya gila keluarga gue udah berjuang sepayah mungkin gitu. Terjadilah seperti ini. Ada rasa seperti itu nggak Mas? Iya sih, sangat. Jadi makanya waktu tahun 98 pun saya ikut demo, karena waktu itu saya masih mahasiswa, udah lulus. Saya dulu kuliah di Fakultas Teknik jurusan arsitektur di Universitas Indonesia gitu. Jadi di situ ayah saya juga bilang kamu harus turun ke jalan karena sejarah lagi berlangsung. Masa kamu cuman jadi saksi tapi hanya lihat di TV gitu ya. Tapi harus turun karena ini adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Wow, luar biasa. Universitas Indonesia adalah sebuah kewajiban dari keluarga. Jadi untuk dari Turki kemudian dibilang bahwa harus kuliah negeri waktu itu katanya. Sulit beradaptasi dong berarti Mas Jay?
Iya, jadi waktu itu ayah saya bilang kalau di swasta itu mahal. Kan Oh, masalahnya di heeh, keuangan berarti? Oke, masalahnya di swasta itu mahal dan universitas negeri pada saat itu lebih bagus gitu ya. betul. Karena waktu itu ranking Universitas Indonesia juga lumayan di kelas dunia gitu. Jadi dia bilang harus masuk ke Universitas Indonesia. Nanti kalau kamu mau ke luar negeri baru nanti. Tapi dasarnya itu kamu harus kenal negeri kamu, harus kenal bagaimana sifat dan karakter bangsa kamu dulu, baru nanti keluar gitu. Tapi Wow. setelah lulus, saya bilang saya nggak mau sekolah di luar karena buat saya ini udah cukup gitu ya, bahwa ternyata mengenal Indonesia itu lebih baik gitu ya daripada belajar di luar gitu mungkin. Akhirnya saya lebih banyak eh, travel keluar. Nah di situ ketika keluar itu justru kita makin mencintai negeri kita sendiri gitu ya, Betul. bukan terus mengagumi apa yang kita lihat di luar sana gitu ya, bahwa ternyata wah emang Indonesia sebenarnya negeri surga yang terbaik, yang semuanya ada, tapi memang kita harus masih memperbaiki kualitas manusianya, cara berpikirnya, kemudian bagaimana memajukan kebudayaan Indonesia yang Ya, selalu, karena saya sedihnya kalau kita ngomong budaya atau kebudayaan itu orang kira sesuatu yang dipentaskan. Padahal kan budaya itu kan akal budi ya, betul. eh, Betul. dan kebudayaan yang membedakan kita dari bangsa lain. Jadi kita harus kuat dengan bahasa kita sendiri. Makanya tahun 1928 Sumpah Pemuda itu berikrar bahwa kita berbahasa satu, berbangsa satu ya. Jadi itu sih yang udah hampir mau 100 tahun. Jadi buat saya betapa hebatnya ikrar pemuda-pemuda itu yang dari dulu udah tahu bahwa pentingnya sebuah identitas bangsa, sebuah Ya. jati diri gitu supaya kita berbeda dari bangsa yang lain. Meskipun dari kecil sudah dikasih tahu soal seni atau budaya pentas gitu, termasuk kakak-kakaknya Mas Jaya gitu. Kalau kita lihat pendidikannya bukan di seni gitu, di Fakultas Teknik Universitas Indonesia waktu itu jurusan arsitektur. Tapi dari awal udah tahu bahwa akan mungkin ada di dunia seni ke depannya atau bukan itu malah arahnya. Oh, jadi awalnya saya sih maunya sekolah sinematografi ya, tapi dilarang sama ayah saya. Ayah saya bilang itu bisa nanti, tapi kamu harus ambil Basicnya dulu ya. dasar yang susah. Kalau sekolah itu cari yang susah dulu. Dia bilang Oke. jangan bukan sinematografi terus gampang, cuman itu nanti bisa gitu. Tapi dasarnya itu harus yang susah. Kamu waktu itu pokoknya harus jadi insinyur, nggak boleh masuk IPS dulu ya, harus masuk IPA, harus ambil teknik. Dan memang dari dulu saya cinta dengan arsitektur ya. Iya. Kemudian setelah saya belajar bahwa saya tahu bahwa arsitektur itu ya ibu dari semua ilmu pengetahuan, karena kita jadi penghayal, jadi punya imajinasi tapi tahu tekniknya, Iya. tahu bagaimana cara membangunnya. Walaupun waktu di kuliah saya agak kecewa dengan sistem yang diajarkan oleh pendidikan itu ya. Untuk menjadi seorang arsitek, loh kok diajarinnya seperti ini Saya gitu. penasaran malah karena itu berarti kan tahun 80 ya. 81. 81. Iya. Sistem pendidikan pada tahun 81 seperti apa Mas ya? Jadi waktu itu kan harus ikut proyek perintis. Jadi susah sekali masuk Itu apa? ke UI. Jadi kita harus itu dites dulu di GBK. Jadi Oh, kayak masuk FSRD iya. ITB. Iya Oke, betul. oke. Jadi itu saringan untuk masuk semua tuh, ITB, UI, IPB, itu semua kita harus ikut di situ, ratusan ribu pelajar Di lulusan GBK. SMA di GBK tuh. Oke. Itu harus belajar. Nah, tapi ada pilihannya. Kita mau pilihan pertama UI atau ITB gitu. Saya pilihan pertama memang ke UI dan mau arsitektur. Jadi memang ketat sekali sih waktu itu ya. Dari ratusan ribu itu mungkin yang diterima hanya 20.000 apa ya pada tahun itu. Wow. Jadi tapi waktu saya kuliah loh, kok diajarinnya kayak gini gitu ya, dan
kok nggak ada pelajaran tentang arsitektur tradisional Indonesia, semua tuh dari barat. Karena mungkin Kiblatnya ke sana. pada waktu itu dosen-dosen saya itu kebanyakan lulusan dari Jerman, lulusan dari Amerika, sehingga mereka semua membawa zaman itu international style gitu. Jadi sangat modernis, dan mereka anggap bahwa arsitektur itu harus international style, bisa dibangun di mana aja. Menurut saya enggak. Karena arsitektur itu harus dibangun dengan vernakular, apa yang ada di sekelilingnya, negeri tropis seperti apa gitu ya. Betul. Jadi waktu itu banyak sih kontradiktif, sehingga saya banyak justru dimusuhin sama dosen-dosen. Nah pada saat itu berarti bertukar pikiran itu bukan sebuah opsi ya? Iya. Bukan ya? Bukan. Jadi waktu itu kita, apalagi yang namanya asistensi gitu, Oh, iya. kadang-kadang kan seleranya asisten dosen atau dosennya gitu ya. Jadi Iya. itu yang tapi saya tanya ke ayah saya, gimana ya caranya? Kok saya nggak dilulus-lulusin, saya dianggap arsitektur saya ini nggak benar. Terus ayah saya bilang, jangan kamu turutin, justru kamu harus lawan. Karena kalau kamu udah nurut terus, nanti kalau kamu udah lulus, kamu nggak akan punya ciri, kamu nggak akan punya karakter. Jadi dia bilang gini caranya, coba kamu ikut kompetisi arsitektur tapi di luar negeri. Dulu banyak majalah arsitektur itu banyak yang ada kompetisinya. Dia bilang coba kamu ikut di situ. Nyoba tuh akhirnya. Kalau kamu kalah, kamu harus berusaha terus. Tapi kalau kamu menang, artinya nanti kamu percaya diri. Oh ternyata gaya arsitektur saya nggak gila kok, nggak seperti yang dibilang oleh dosen. Jadi akhirnya waktu itu ada majalah Mimar, majalah arsitektur Singapura kalau nggak salah. Saya ikut, akhirnya saya menang gitu ya. Dan waktu itu juri-jurinya juga arsitek internasional, ada James Sterling, ada Geoffrey Bawa. Saya sampai ikut 2 kali ya. Jadi ayah saya bilang kalau kamu punya dendam, itu harus dendam positif. Jadi akhirnya Balasnya dengan pembuktian ya. setelah saya menang, wah saya puas banget gitu, dan saya bawa ke UI bahwa saya bilang ternyata saya nggak salah selama ini. Lulus tapi. Lulus, tapi nggak cepet. Iya, dilama-lamain maksudnya. Karena dilama-lamain. Jadi Oke. Gebrakan Jai Subiakto mungkin bisa, atau mungkin dikenalnya itu ketika dengan almarhum Chrisye kali ya. Video klip. Itu ceritanya gimana dari arsitektur ke visual gitu? jadi waktu saya lulus, saya bilang sama ayah saya nggak mau nerusin sekolah di luar, tapi saya mau apa yang saya suka dari dulu, yaitu audiovisual, sinematografi. Jadi saya bilang maaf, saya nggak akan kerja di konsultan arsitektur, tapi saya mau yang saya suka. Jadi akhirnya saya masuk ke RCTI, TV swasta pertama tahun 89. Terus di situ buat saya itu kayak sekolah bagaimana mengenal audiovisual gitu ya. Karena waktu di situ sama sekali nggak ada yang ahli pertelevisian, nggak ada di situ. Mereka banyak hire orang dari TVRI, sama ada dari Amerika. Tapi sayangnya yang dari Amerika bukan dari TV yang hebat gitu ya. Jadi sama-sama pelajar. Jadi yang mereka hire justru, jadi kalau di Amerika kalau kampus begitu besarnya itu sampai punya TV. Nah yang di hire cuman bule-bule itu, jadi bukan yang. Jadi semuanya sama-sama belajar. Jadi sama-sama belajar. Jadi saya bilang wah ini sih dibohongin nih ya. Jadi akhirnya di situ untungnya semua teman-teman itu karena waktu itu masih muda-muda sangat kompak, kita bikin gaya sendiri RCTI, dari gaya lightingnya. Jadi waktu itu mungkin belum ada tuh yang kalau syuting selalu kita harus pakai smoke machine, dulu belum ada tuh. Jadi buat saya itu harus kelihatan berkasinar, kita terus bikin kayak warna-warna yang bagus nih untuk apa, jadi lebih biru, lebih ini, bukan, jadi pokoknya harus lain lah daripada apa yang dilakukan TVRI gitu ya. Jadi karena satu-satunya TV cuma TVRI pada saat itu. Iya. Jadi di situ buat saya kita banyak belajar, dan akhirnya sadar bahwa sebenarnya semua TV di seluruh dunia harusnya punya gaya sendiri, jangan selalu ngikutin apa yang Amerika bikin gitu. Bahkan waktu itu saya bikin konsep, kalau kita bikin ulang tahun TV itu justru jangan bikin di studio dong, jangan bikin kayak di luar. Jadi saya bilang
kita kan punya candi yang hebat, kita punya landscape yang begitu bagus. Jadi akhirnya saya bikin di Candi Prambanan, di Candi Sewu tiap tahun. Bahkan juga waktu ulang tahun itu yang Krisya itu, saya bilang kenapa sih kita, karena pada waktu itu ya yang bisa konser di plenary hall itu biasanya cuman band rame-rame kayak festival sekarang lah. Terus yang lebih ironis misalnya band ini bawain Genesis, band ini bawain Queen Bukan gitu. lagu mereka ya. Jadi saya bilang kenapa sih kita nggak bikin Gebrakan. musisi Indonesia konser sendiri 2 jam. Dan buat saya waktu itu Krisya gitu. Jadi untung akhirnya disetujuin walaupun pada awalnya dibilang, wah Krisya kan nggak bisa bergaya, siapa yang mau nonton gitu. Dan saya bilang harus bawain lagu Indonesia gitu. Saya bingung mau nanya dari mana karena sepertinya seru banget gitu. Dari sini deh, berarti sosok Krisya, almarhum Krisya itu seperti apa? Karena saya yakin beberapa pendengar saya tuh umurnya 20 mungkin atau di bawah 20 tahun gitu. Dan saya pun ketika awal melihat Krisya pas masih kecil gitu, melihatnya seperti sosok Elvis Presley yang nggak ada penggantinya gitu. Nah saya nggak masuk di otak saya gitu. Gimana rasanya sebuah persahabatan dengan sosok Krisya gitu. Pertemuannya seperti apa dan sosok orangnya seperti apa sebetulnya. Jadi Krisya itu memang orangnya dia sangat ini ya inklusif lah. Dia tuh orangnya sangat kalau bergaul pun dia juga nggak bergaul luas gitu. Jadi waktu itu memang saya ngefans banget zaman dia Dasa Tembang, Prambors gitu ya, Lilin Kecil gitu. Tiba-tiba waktu itu saya di RCTI saya kenal dia. Saya pertama kali itu bikin video klip sebenarnya Sofia Lacuba. Saya bikin lagunya Lihat Saja Nanti ya. Saya bikin terus waktu itu video klip itu masuk di RCTI tapi harus masuk di TVRI. Tapi TVRI dulu melarang video klip yang dibikin oleh bukan orang TVRI. Tiba-tiba Sofia Lacuba itu masuk ke TVRI dan begitu dipasang lain banget. Jadi orang TVRI curiga ini siapa yang bikin? Ini siapa yang bikin? Ini nggak boleh nih gini. Nah kebetulan waktu itu Ci Acin produsernya Musika Krisya, dia tiba-tiba Krisya kayaknya nonton yang Sofia Lacuba, dia bilang gue mau ini orang kata dia harus yang bikin gitu. Jadi di situ sih perkenalan saya pertama kali sama Krisya gitu. Jadi dia bilang kamu harus bikin. Nah syaratnya juga kalau Krisya itu dia bilang tapi kalau syuting kalau bisa krunya cuma 3 orang ya. Oh itu syaratnya. Iya. Jadi dia nggak seneng kalau rame gitu. Akhirnya iya Kris saya juga. Nah zaman itu gitu jadi syutingnya juga di rumah. Terus tapi kan satu kamera biasanya banyak itu pada saat itu. Nggak sesimpel colok HDMI apa segala macam. Jadi waktu itu masih U-Matic yang itunya gede gitu ya. Terus udah gitu juga budgetnya seperti biasa kecil. Jadi berapa? Aku penasaran deh. 4 juta. Itu tahun 89. Kisaran 20 juta kali sekarang ya. Iya. Jadi itu pun dikit juga banget sih. Dikit banget sampai sewa gensetnya nggak bisa. Jadi saya telepon PLN gitu, Pak ini listrik saya mati. Pas dia datang, nggak Pak ini tolong di losin dong bisa nggak sampai jam 10 malam deh. Iya. Jadi gitulah cara. Nah sejak itu memang Krisya pokoknya selalu mau pakai saya. Nah terus waktu saya ada ide untuk ulang tahun RCTI, saya bilang ke RCTI bahwa saya mau bikin Krisya. Nah terus kebetulan karena saya satu kuliah sama Erwin Gutawa, saya bilang Win bikin Krisya yuk. Dia bilang wah gue nggak kenal tuh gitu. Dia nanti kenalin gitu. Akhirnya kita sampein. Nah Krisya waktu itu justru dia stres. Gila lu gue suruh nyanyi 2 jam sendiri. Dia kan orangnya sangat. Saya bilang Kris kalau kamu nggak bikin konser, lo abis saya bilang. Karirnya udah berhenti. Karirnya abis karena waktu itu memang dia nggak seperti waktu tahun 70-an 80-an gitu. Plus di tahun itu memang lagi krisis dan juga perfilman lagi mati-matinya kan berarti pada saat itu. Perfilman juga waktu itu kebanyakan film Indonesia ada tapi film seks semua ya zaman itu. Jadi
akhirnya untung mau, walaupun pertama kali kita nggak dipercaya, wah masa bikin Krisya, tadi sponsor nggak ada yang mau, tapi tiba-tiba 2 minggu sebelumnya sold out gitu ya. Jadi dan kita juga waktu itu bergerilya banget, saya sama Krisya sama Erwin itu latihan 6 bulan nggak tahu kapan mainnya gitu ya. Tapi akhirnya setelah show itu akhirnya sukses, akhirnya kita tour ke Solo, ke Surabaya, Wow. sama ke Bandung. Wow. Nggak akan nggak terlupakan tuh ya. Iya. Saya penasaran ketika sosok Chrisye, maksudnya kan Chrisye, Jay Subiakto, Erwin Gutawa itu kan sebuah trio yang membuat sebuah acara luar biasa gitu. Ketika mendapatkan kabar kehilangan Chrisye itu seperti apa berarti rasanya? Wah, jadi waktu itu saya lagi di Tibet kalau nggak salah. Nah, saya waktu dengar itu, jadi saya nggak datang waktu. Oh, pemakaman ya? Saya datang baru acara 7 hariannya gitu ya. Jadi tapi sebelumnya saya udah tahu waktu dia sakit, saya sama Erwin sering ke rumahnya jenguk dia gitu. Dia udah di kursi roda, bahkan dia sempat nyanyi di SCTV waktu Betul. itu, kita juga datang sama Erwin. Jadi sedih banget sih memang, karena memang dan dia memang sejak waktu sebelumnya itu memang selalu perokok yang terus-terusan, dia selalu ngopi gitu, dan dia juga pokoknya waktu itu kita bilangin sih dia nggak pernah nurut gitu ya. Tapi memang sedih sekali sih waktu itu akhirnya. Dan ajaibnya Chrisye itu satu-satunya musisi yang saya sama Erwin bisa bikin konser tunggal 4 kali di plenary. Belum ada yang mecahin rekornya. Dan yang anehnya yang keempat itu dia udah meninggal. Iya, iya, iya. Jadi kita cuman pakai video, dan orang-orang tuh tadi saya pikir orang mana nurut sih Win. Jadi waktu dia bilang, "Ayo kita berdiri." Itu nurut, berdiri semua gitu. "Ayo kita nyanyi." Itu bisa nyanyi semua. Jadi memang orang memang senang dengar suaranya. Bahkan Erwin sekarang sering tour dengan Betul, betul, nomor Chrisye itu, karena memang orang mau dengar suaranya betul. gitu. Indonesia kehilangan apa ketika almarhum Chrisye pergi? Ya, saya kira salah satu boleh dibilang artis yang luar biasa ya, karena di karirnya bayangin, buat saya yang hebat itu ketika dia dengan Guru tahun 75. Bayangin, Guru Soekarno itu umur 25 udah bikin Guru Gypsy ya. Benar-benar penggabungan antara musik tradisional dengan musik modern gitu ya, bisa melahirkan itu. Dan Chrisye juga terlibat. Kemudian Chrisye mungkin satu-satunya bisa bertahan sampai beberapa dekade, dan dia selalu menghargai generasi muda, mau berkolaborasi dengan siapa aja, dan selalu memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada saya dan Erwin waktu itu Betul. ya. Jadi terserah mau diapain, dia selalu lakuin. Dan itu tadi, dia nggak pernah lupa dengan keindonesiaannya, karena waktu tahun 2000 pun waktu kita bikin konser Badai Pestari Berlalu, saya bilang ini harus dedikasi untuk para pahlawan mahasiswa Trisakti yang dibunuh gitu. Dan waktu lagu Lilin Kecil itu udah ada mappingnya elang yang para korban tragedi. Jadi saya bilang musik kamu itu selalu harus ada visi, harus ada misinya, bukan hanya menghibur orang. Dan waktu di Trisakti pun pas abis 12 Mei itu, Chrisye saya ajak untuk tahlilan di Trisakti dengan para mahasiswa. Luar biasa. Bicara tentang nasionalisme, saya rasa hanya ada sejumlah artis atau figur yang bisa mengawinkan nasionalisme dengan modernisme gitu. Kalau bicara soal karya, salah satunya Mas Jay Subiakto, ada tadi Erwin Gutawa, ada Guru Soekarno, ada Guru, terus ada Erwin Gutawa, dan mungkin yang terakhir saya bisa bilang adalah ya salah satunya Weird Genius juga gitu, dengan latih mereka gitu. Kenapa hanya ada, tidak sebegitu banyak gitu? Apakah memang sesulit itukah mengawinkan nasionalisme dan modernisme? Sebenarnya nasionalisme itu sebenarnya juga boleh yang diciptakan sekarang gitu. Kalau Weird Genius kan dia memang memasukkan pentatonis gitu ya. Tapi sebenarnya kalau saya bilang kayak Isyana,
itu pun juga itu Indonesia zaman sekarang gitu ya dengan semua pengaruh yang dia dapatkan, tapi dia ada cirinya. Kita bisa lihat bahwa kayak arsitektur gitu di Jepang Tadao Ando, dia nggak terus jadi bikin kayak rumah tradisional Jepang gitu, tapi dia punya gaya sendiri yang hanya bisa muncul dari seorang yang besar di Jepang. Nah, kayak Isyana saya bilang juga gitu, dia adalah artis Indonesia yang punya ciri keindonesiaannya, tapi bukan istilahnya bukan terus dia ambil pentatonis, tapi dia nih zaman sekarang yang hanya ada di sini gitu ya. Berarti nggak ada teorinya sebenarnya Mas J? Sebenarnya kalau saya bilang nggak ada teorinya, karena nasionalisme ataupun karya-karya yang dibuat oleh nenek moyang kita dulu kan dia juga nggak ada referensinya kan. Iya, Dia menciptakan itu gitu. Jadi sangat salah kalau kita tiba-tiba misalnya lah, contohnya saya bikin arsitektur pokoknya di Padang, atau saya bikin kayak rumah gadang. Padahal rumah gadang itu kan rumah keluarga. Kalau dibikin jadi kantor bupati, itu jadi lain. Jadi Itu jangan salahnya dekoratif berarti ya. gitu ya. Wow, iya benar juga ya. Terkadang malah orang memikirkan unsurnya tanpa ceritanya mungkin ya. Iya. Unsur dekoratif ya tanpa ceritanya atau fungsi di balik itu ya. Iya, misalnya bikin Iya. bikin ini apa buat atlet Indonesia. Harus ada Harus ada batik. batiknya. Iya, iya. Padahal kan batik dulu juga ngarang. Kenapa coba ngarang lagi sendiri gitu ya? Itu tetap Indonesia juga ya. Iya, itu karena kalau enggak nanti generasi yang sekarang dia pikir, kalau saya mau ciptain Indonesia, saya selalu harus nengok ke belakang gitu. Padahal kan dia harus nyiptain yang baru. Jadi yang paling saya takutin adalah ada istilah ATM. Amati, Jadi tiru. itu yang paling nggak bener saya bilang. Oh iya. Karena itu akhirnya kita hanya meniru. Iya. Ya semua bangsa yang maju itu pasti karena punya ciri sendiri yang dia cari sendiri. Apalagi sekarang udah ada AI. AI itu adalah data dari semua yang udah pernah dibikin. Ini yang paling bahaya saya bilang. Jadi untuk masa depan saya bilang profesi yang paling berguna nanti adalah kreativitas. Karena kita harus cari yang baru. Ada kan yang bilang, semua udah diciptakan, gak ada yang baru di bawah matahari. Saya bilang sih enggak, internet dulu gak ada. Ya, jadi AI juga berapa tahun lalu gak ada. Jadi memang AI ini justru harus kita lawan dengan pemikiran kita, dengan pengalaman pribadi kita yang belum didata oleh AI ini. Karena AI ini bahaya sekali karena di dunia kreatif itu yang saya lihat itu selalu referensi. Kalau mau bikin apa-apa pasti bawa mood boardnya. Saya mau bikin kayak gini. Kok nggak pernah cari menciptakan dari sesuatu sendiri itu. Jadi buat saya itu yang penting. Tapi sekarang maksudnya ya itu sangat sulit gitu menciptakan sesuatu yang baru, apalagi dengan negara 17.000 pulau gitu. Kita menyadari bahwa setiap pulau baru atau pulau-pulau yang ada di sini ada budayanya sendiri atau ada sesuatu ciri khas mereka sendiri gitu. Memang proses seorang J. Subiakto ketika menciptakan sebuah karya itu seperti apa berarti? Jadi selalu yang pertama adalah fungsinya dulu. Jadi sebenarnya kalau kita mau nyontek percuma karena misalnya saya bikin Forestra misal. Bikin Forestra mungkin. Saya harus lihat ke venue-nya dulu kan. Ini di hutan. Teknisnya gimana? Nanti dieselnya parkir di mana? Jadi sebenarnya fungsinya dulu baru terus imajinasinya saya. Kita harus menghormati hutan ini, nggak boleh pohon nggak ada yang boleh dipotong. Nggak tiba-tiba kayak mumpung Bandung kita bikin saung gitu. Iya, jadi nggak begitu. Jadi soundnya nanti gimana? Lightingnya gimana? Penonton gimana? Musisinya gimana juga yang main. Terus ekstrim cuacanya kayak di Cikole itu siang panas, kemudian malam dingin. Jadi apalagi orkestra semua dari kayu, jadi harus tuning. Tiap berhenti satu lagu harus tuning ya karena memuai gitu ya. Jadi semuanya sih fungsi dulu baru imajinasi. Tapi saya nggak pernah terus lihat referensi panggung yang udah pernah dibikin nggak, karena tapi buat saya harus selalu ikut latihan. Kalau Erwin lagi latihan saya harus, karena ide saya banyak dari denger lagunya. Jadi saya ngebayangin begitu denger lagu dipancing dengan audio, terus mungkin di pikiran saya visualnya kayak gini. Jadi itu yang bikin akhirnya
kita dapat sesuatu yang orisinal gitu ya, bukan referensi. Unsur budayanya berarti dimasukinnya kapan? Unsur budayanya sih sebenarnya natural aja sih, tiba-tiba orang yang bilang, oh ini berasa Indonesia, padahal waktu bikin sih enggak sih ya. Dari lagunya kali ya atau apa gitu? Ataupun karena Lingkungan. mungkin karena saya orang Indonesia ya, jadi Dan mungkin itu cukup ya? itu cukup karena mungkin saya nggak berpikir seperti orang Barat. Ya, Dan apa pengalaman pribadi saya lihat Indonesia, saya selalu kalau cari ide tuh justru lihat pameran seni rupa atau lihat pemandangan atau lihat pokoknya yang nggak ada hubungannya dengan profesi saya, justru di situ Wow. saya akhirnya dapat atau pelajari sejarahnya, kayak waktu saya bikin Mata Hati tiba-tiba saya bikin panggungnya miring karena saya baca sejarahnya, oh Pangeran Sambernyowo dulu bergerilya di bukit gitu ya. Dan gak make sense kalau misalnya panggung gak lurus ya. Iya, dan akhirnya ternyata penonton bisa lihat konfigurasi yang dibikin oleh koreografinya gitu sih. Kalau bicara Forestra itu bentuk panggungnya kan luar biasa unik gitu. Dengan stacking dan memplotting musisinya ada di mana. Itu berarti konsepnya baru dipikirin pada saat itu juga atau gimana tuh berarti? Iya, sebenarnya Melihat lokasi dulu. jadi waktu lihat lokasi, jadi kan biasanya kalau kliennya bilang udah tahu nggak? Saya bilang iya udah, padahal sih nggak tahu. Jadi waktu saya lihat justru idenya gitu, oh berarti panggung saya harus transparan, nggak boleh ngeblok, nggak boleh LED, nggak boleh ngeblok orang untuk lihat panggungnya. Jadi makanya saya bikin kayak rumah yang berundak, kayak rumah Indonesia, rumah panggung, orang masih bisa lihat. Kemudian jangan pakai LED, jangan mapping pakai screen, buat apa kalau gitu. Jadi akhirnya saya bilang, ini udah tembak aja ke pohon. Oh tadinya semua bilang, mana bisa gitu ya. Saya juga nggak yakin sih, teman saya bilang udah coba dulu, kita nyewa proyektor sebulan sebelumnya pasang. Tiba-tiba itu bisa kelihatan gitu. Saya bilang, nah ini kan lebih bagus, kita tetap bisa lihat hutannya, kita tetap bisa lihat gambarnya, dan ini mungkin orang orang lain nggak pernah nyoba karena nggak ada referensinya gitu, makanya yuk kita coba. Bekerja dengan Mas J berarti menakutkan juga ya? Enggak juga sih. penuh deg-degan berarti ya? Sama skalanya, nah itu kan orang bilang kenapa sih selalu besar? Saya bilang karena skala itu penting. Ketika kita main di outdoor sama indoor, pemikirannya harus lain gitu ya. Terus kemarin juga saya bikin Indonesia Bertutur juga di Bali. Iya betul. Itu juga di Nusa Dua. Jadi saya bilang skalanya harus besar. Karena ini nggak ada apa-apa, hanya kayak di pulau gitu. Jadi harus punya skala yang besar, sekaligus ini jadi kayak instalasi dan harus bisa dilihat bagus waktu siang maupun malam. Itu sih yang paling susah. Karena kebanyakan kalau saya konser malam, tapi ini harus dilihat pada siang hari, orang juga bisa lihat. Kalau ini kan kita bicara visual dan estetik berarti ya Mas J. Kalau storytellingnya gitu, sefundamental apa sebetulnya storytelling dalam membuat sebuah pentas? Iya, storytellingnya pasti kita harus atur ya moodnya orang gitu ya. Tapi memang konsepnya itu yang harus jelas dan jangan mengikuti yang udah pernah dibuat gitu. Contohnya kayak bikin Mata Hati kan itu kayak wayang orang. Betul. Pasti orang maunya setnya kayak wayang Barata gitu kan ya. Saya bilang justru jangan, harus kita bikin kontrasnya aja, kita bikin minimalisnya aja. Jadi selalu patokan saya gitu. Contohnya kayak waktu Beatles ngetop di Inggris dengan lagu-lagu manis, lagu-lagu yang chordnya gampang. Begitu Rolling Stone keluar, dia nggak mau kayak gini. Dia justru bikin ekstrimnya. Lebih berisik, lebih. Gitu juga waktu Michael Jackson ada saingannya Prince, ya seperti itu. Jadi sebenarnya kita ambil kontrasnya aja yang dengan resiko bahwa ini pasti akan jadi sesuatu yang lain gitu. Indonesia dalam peta kreativitas atau peta pementasan gitu. Itu kita ada di mana sekarang berarti Mas J? Apakah are we on the right track gitu? Karena melihat hal-hal seperti Forestra atau sebelum-sebelumnya yang pernah dilakukan Mas J gitu.
ini kan game changer gitu, sesuatu yang baru. Tapi ketika kita menoleh ke negara-negara lain, banyak juga karya-karya mereka gitu. Mereka eksperimen di tempat-tempat baru. Contohnya mungkin Piala Dunia kemarin di mana di Qatar gitu, menggunakan kontainer untuk stadion. Iya, Itu iya. kan sesuatu yang sangat baru gitu. Nah, kita di peta tuh seperti apa sebetulnya negara ini? Sayangnya sih kita belum, bahkan bahkan tadi saya lihat bahwa kita tiba-tiba jadi negara menengah bawah ya karena dihitung dari GDP-nya Iya, gitu ya. Jadi memang yang sayangnya kita memang belum gitu walaupun udah bibitnya sebenarnya banyak sekali. Jadi kreativitas anak-anaknya. memang dukungan dari pemerintah yang sangat perlu. Kita tahu Korea bisa K-pop mendunia itu ternyata wacana yang dibentuk Bangun. oleh pemerintah dan 20 tahun mereka bikin itu ya. 20 tahun benar-benar dibiayain. Nah, sekarang memang mulai dari Kemendikbud kayak contohnya bikin Indonesia Bertutur yang Iya. tiba-tiba bisa 2 minggu gratis orang boleh lihat dan kesenian yang ditampilkan juga bukan yang pop ya tapi yang kontemporer. Itu buat saya hebat sekali bahwa dapat kontemporer, dapat media ekspresi yang bagus karena buat saya kontemporer itu penting karena sesuatu yang bagus itu mungkin kalau kontemporer ini malah duluan. Tapi Iya. masyarakatnya belum terima, tapi 20 tahun lagi Itu yang akan ini yang diutamain. kita sayangnya kita selalu terlambat gitu. Jadi Iya, sebenarnya iya. kita udah punya, tapi kita lihat yang luar sukses kita coba yang kayak ini. Nah, begitu masuk, nah udah. Tapi kita lihat sekarang banyaklah contohnya yang bisa terkenal di luar negeri ya itu tadi nasionalismenya itu justru di cirinya kayak Rich Brian atau Iya, 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 Nicky Zevanya buat saya itu hebat banget gitu. Weird Genius gitu mereka benar-benar dikenal orang karena punya sesuatu yang lain dari yang lain gitu Iya. dan mereka nggak istilahnya nggak dekoratif lah buat Nggak saya. harus ada gamelannya. Iya gitu. nggak Iya. harus ada gamelan. Jadi itu sih yang penting kita memang sayang sekali talentanya tuh sangat banyak, potensinya sangat banyak. Tapi itu tadi masih diajarin ATM, kemudian masih kira bahwa Barat itu lebih hebat. Oke. Tapi kepunahan budaya bukannya sesuatu yang mengkhawatirkan ya, Mas J? Iya sangat sangat. Sekarang kita lihat gini deh, misalnya di Jepang kemarin kan ada ketika pandemi itu ada menteri bunuh diri kalau nggak salah, khusus untuk menangani kasus bunuh diri karena banyak yang depresi gitu. Dan betul angka depresi menurun gitu. Sedangkan kita budaya sebegitu banyak itu dipersatukan dalam pendidikan dan kebudayaan gitu. Itu aja udah rumit sendiri gitu. Dengan sekarang kan banyak obrolan bahwa mau dipisah gitu, budaya akan diutamakan dan kita lihat museum sekarang jauh lebih indah, tempat yang bisa didatangkan gitu. Tapi sangat sulit saya rasa bahkan untuk 50 tahun ke depan untuk kita memegang erat budaya-budaya kita gitu, termasuk para batik atau pengrajin-pengrajin di Sumba gitu misalnya. Itu kan sesuatu yang harus dipertahankan secara fundamental gitu. Bagaimana caranya anak muda bisa fokus terhadap situ juga at the same time harus beradaptasi dengan modernisme. Jadi masalah bangsa kita yang terbesar adalah di pendidikan. Oke. Jadi kayak 10 tahun yang lalu saya pernah diajak oleh almarhumah Ibu Herawati Dia, terus almarhum Pak Fuad Hasan, ada Iwan Tirta, kita bikin namanya Lingkar Mitra Budaya. Itu kita udah punya wacana memisahkan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan itu dipisah. Jadi kebudayaan harusnya itu udah tingkat Sendiri. Menko, kemudian pendidikan ini sendiri. Karena itu tadi kebudayaan selalu dikira kesenian, padahal Ya, seni betul. hanya salah satunya. Sebenarnya yang lain itu ada bahasa, ada teknologi, ada hubungan manusia dengan alam gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya kebudayaan itu adalah siapa kita atau jati diri kita yang punya akal pikiran untuk berbuat sesuatu yang baik untuk sesama manusia. Sebenarnya sangat tinggi lah filosofinya. Jadi dan pendidikan karena bangsa kita ini bangsa yang paling gampang dipengaruhi oleh budaya asing, oleh agama asing, oleh ajaran asing ya. Itu pasti gampang sekali masuk ke kita tanpa kita sadari bahwa sebenarnya kita punya sesuatu yang kuat. Yang kedua adalah karena kita negara kepulauan. Sebenarnya
itu tadi yang Iyas bilang bahwa benar setiap provinsi itu sebenarnya udah punya eh, karya yang luar biasa, arsitektur di Minangkabau, arsitektur di Aceh, arsitektur di Kalimantan itu udah. Jadi jangan coba dibilang yuk kita satuin jadi arsitektur Indonesia. Gak bisa itu. Paham. Karena kalau kita campur, wah itu jadi gado-gado Iya, gitu. iya. Padahal mereka Malah hilang esensi itu. mereka udah sangat vernakular. Kenapa rumah di Aceh berupa rumah panggung? Karena mereka tahu di Aceh tuh dulu banyak tsunami, banyak gempa gitu. Iya. Nah, begitu mereka terpengaruh internasional, bikin rumah dari beton, begitu tsunami hancur semua. Iya, gitu. iya, Jadi betul. memang kita memang justru harus belajar dari nenek moyang kita untuk gimana sih melangkah ke depannya. Tiba-tiba sekarang eco friendly, padahal nenek moyang kita Udah dulu dari dulu. udah Iya. dari dulu gitu ya. Iya. Siapa suruh import plastik, kemudian biji plastik gitu. Jadi itu sih yang saya bilang selalu kita kayak berapa langkah mundur yang sebenarnya kita udah Betul. punya duluan gitu. Setuju. Salah satu faktor yang saya rasa juga aneh gitu, di ibu kota kok kita makin benci dengan binatang gitu. Iya. Sedangkan dari dulu nenek moyang kita di Sumba itu kan hidup dengan babi. Oh Gitu. iya. Dibawa babi-babi mereka dan kuda-kuda mereka, kemudian leluhur mereka gitu. Sedangkan di Jakarta ada kucing di wartegnya ditendang gitu. Iya. Itu kan sesuatu yang sangat jauh dengan ajaran apa yang kita punya dari dulu gitu. Nah, ada beberapa hal yang menurut saya sangat merasa salut dengan seorang Joy Subiakto gitu, bahwa bisa mengconvince para klien atau teman-teman yang ingin bekerja dengan Mas J, trust itu ada banget gitu. How do you gain that trust? Karena saya rasa saya mau mengutip Mas J pernah bilang bahwa memulai itu mudah dan murah, tapi kualitas itu mahal. Dan untuk ada kualitas itu kan harus ada investasi. Nah, investasi itu kan ada trust di situ. Iya. Cara ngebangun trust dengan seseorang tuh gimana, Mas? Susah banget sih. Memang saya banyak sekali sih kalau dengan klien yang akhirnya saya tolak gitu ya, nggak selalu saya terima gitu. Oke. Karena saya selalu bilang Anda harus percaya sama saya. Kemudian kalau Anda tanya referensinya, saya nggak ada. Nah, gimana bisa percaya dengan seseorang seperti itu? Jadi saya mungkin kuncinya gini, saya selalu bilang bahwa jadi kalau kita ngomongin sejarah Indonesia, untungnya kliennya nggak ngerti. Jadi kalau kita ngomong tentang budaya kita, dia nggak ngerti. Tapi kalau referensi kita Hollywood, wah mereka ngerti. Nah, tapi kalau kita bilang, oh ini sebenarnya misalnya ini adalah adat istiadat dari Sumatera. Oh, nah Dia baru akhirnya tuh. mereka, wah ini Menarik nih. Jadi memang literasi itu penting buat saya ketika saya presentasi. Karena saya bilang ini nggak pernah dibikin orang lain. Kalau Anda mau lihat contohnya nggak ada. Tapi yuk kalau Anda percaya sama saya, kita akan bikin yang terbaik. Gak mungkin saya bikin yang jelek. Iya. Karena pasti saya mempertaruhkan nama saya, kepercayaan Anda gitu. Jadi pasti saya mau bikin yang terbaik. Dan maaf, ini nggak ada contohnya gitu. Anda baru bisa lihat nanti waktu jadi gitu. Berarti pentingnya belajar sejarah kali ya, Mas? Iya, penting sekali belajar sejarah buat saya penting karena kita lihat bahwa gejala yang kayak Yas bilang di politik di Asia Tenggara ini, kalau saya bilang masyarakatnya banyak yang nggak belajar sejarah. Kita lihat di Filipina, tiba-tiba Marcos balik lagi. Kita lihat di Thailand, tiba-tiba Thaksin balik lagi. Indonesia pun juga begitu. Apa bedanya kita Marcos Bongbong? Iya, jadi makanya sejarah yang mungkin 25 tahun aja kita lupa, apalagi yang ratusan tahun yang lalu. Jadi sayang sekali gitu ya. Makanya waktu saya bikin film Banda, itu saya bikin quote begitu bahwa melupakan masa lalu sama dengan mematikan masa depan bangsa. Betul. Kita ini gitu. Jadi sejarah itu penting banget dan yang saya sedih bahwa ternyata sekolah-sekolah internasional di Indonesia yang bertaraf internasional itu nggak mempelajari sejarah. Sejarah tahun 65 itu nggak ada. Sejarah tahun 98 itu nggak ada. Ya. Saya merasa bahwa kita dalam status amnesia sejarah. Bahwa kita sedang lupa apa yang terjadi bukan
pada tahun 45 ya. Tapi bahkan 20 tahun lalu kita lupa gitu. Itu yang sangat menakutkan berarti Mas Jaya. Dan itu yang mungkin bisa kita lakukan sekarang ya dengan cara bercerita tentang apa yang terjadi gitu. Nah pertanyaan saya, ini ternyata sudah 1 jam kita berbicara. Tapi pertanyaan saya adalah yang terakhir, kita tuh menunggu seorang Jay Subiakto mengeluarkan film layar lebarnya. untuk bilang Jay Subiakto adalah seorang sutradara gitu atau produser gitu atau visual artist. Nampaknya kita menunggu sebuah film layar lebar. Akankah datang atau itu hanya fana? Itu memang film itu ternyata susah sekali ya, makanya saya kagum sekali dengan sutradara-sutradara Indonesia yang begitu produktif dan sekarang udah banyak yang sukses di luar gitu ya. Itu selalu jadi kayak panutan lah gitu. Tapi memang membuat film yang bagus itu susah sekali gitu ya. Jadi waktu dulu pun akhirnya saya bilang, oh saya maunya dokumenter, karena sedih ternyata di Indonesia salah satu negara yang sangat sedikit menghasilkan film dokumenter gitu dibandingin di luar negeri gitu. Karena buat saya dokumenter itu pasti pengetahuan, orang bisa belajar dari situ gitu. Jadi waktu itu padahal saya nggak punya pengalaman bikin dokumenter waktu ditawarin sama Lala Timothy dari Life Like Picture gitu. Jadi di situ pun waktu itu saya juga bilang, oke, jangan kasih saya referensi, boleh nggak? Jadi saya mikir 2 bulan dulu. Akhirnya saya bilang gini, saya selalu bikin sistem tuh ya kalau saya bikin pertunjukan, karena saya tahu budaya orang Indonesia itu seperti apa. Jadi nggak bisa kita terjemahin, oh cara Hollywood kalau kerja begini. Karena saya tahu budaya orang Indonesia, yuk kita bikin sistem yang mereka kenal, Seperti yang mereka senang. Jadi orang kita jarang nyatet. Betul. Kalau meeting nggak ada yang nyatet kan? Itu saya kesel banget. Semua ngomong aja. Terus lupa. Tapi nggak apa-apa, ya udah kita yang catat. Kemudian saya selalu bilang bahwa ini kita kerjasama loh, bukan kerja sama-sama. Jadi input dari mereka itu buat saya penting. Ketika mereka kasih input buat saya, oh berarti mereka ngerasa ini harus bagus. Bukan hanya mengerjakan. Dan kedua, nggak boleh ada yang marah. Kalau di saya nggak boleh ada yang stres, nggak boleh ada yang marah, nggak boleh ada yang capek gitu. Karena kalau Anda marah berarti Anda nggak cocok dong dengan profesi ini. Padahal kan kalau lagi berlangsung, harusnya kita seneng kan, wah gila nih jadi gitu. Jadi itu nggak boleh marah. Ya udah saya yang bikin catatannya, saya yang ingetin. Terus kemudian nggak boleh sampai begadang-begadang, nggak boleh gitu ya. Jadi itu sih yang akhirnya mereka justru kasih input, merasa bahwa ini milik mereka gitu. Itu sih pekerjaan kolektif. Itu yang paling penting. Nah kalau film, karena saya bukan penulis cerita, jadi sebenarnya kalau ada cerita yang bagus sih saya mau sekali gitu ya. Tapi memang ya kayak satu-satunya film yang saya bikin ya secara di komersialnya yang nggak berhasil gitu. Sementara semua orang ngukur dengan itu. Tapi mungkin lah kira-kira tahun depan lah, cuman masih saya belum boleh bilang gitu ya. Mungkin ada rencana mau bikin, tapi masih dokumenter juga. Oke. Berarti gebrakan selanjutnya adalah sebuah dokumenter lagi ya. Tapi deg-degan sih, maksudnya kayak apa ya bikinnya, karena masa belum tahu mau bikin apa? Udah dong. Udah, tapi harus kayak apa ya yang nggak pernah dibikin gitu ya. Iya. Menurut saya kemarin yang gebrakan yang luar biasa, gila, gue sampai nontonnya tuh kayak pulang tuh masih mikirin Exil. Lola Amaria. Betul. Saya sampai WhatsApp Mbak Lola yang kayak itu karya yang sangat luar biasa. Maksudnya dari kecil kita dibahas soal itu gitu. Dan di umur segini baru sadar bahwa ini orang-orang nggak bisa pulang loh. Iya, benar. Di umur segini loh. Sedangkan lo pada cita-cita tinggal di Swiss kayak. Iya. Itu kan sesuatu yang menurut saya wow, it's really eye opening. Jadi tidak sabar untuk melihat gebrakan selanjutnya, Mas Jay. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Magnato. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditambah? Iya, buat saya memang Anda generasi muda harus bersyukur gitu, hidup sekarang bisa maki-maki di sosial media ya. Kalau zaman saya 25 tahun yang lalu, Anda tulis puisi aja yang metafor, itu Anda bisa dibunuh. Tapi emang tunggu. Emang menjadi keponakan Bung Hatta tuh nggak membantu ya? Oh sangat, buat
membantu dalam arti Enggak, maksudnya mau nulis metafor ya nggak bisa lah, ditangkep lah orang saya ponakannya gitu, nggak bisa. enggak lah. Tetep Kan- ya? Kan Bung Hatta dulu juga dibungkam. Iya ya. juga sih. Jadi anak muda sekarang harusnya bersyukur lah Iya. kalau dulu Anda bisa hilang udah. Iya. Harus lebih vokal atau harus lebih diam berarti sekarang? Kalau saya bilang harus lebih vokal tapi dengan cara yang ilmiah ya. Maksudnya Riset. ada risetnya. Ini apa yang pernah terjadi yang nggak ditulis di sejarah gitu ya. Saya kira itu yang perlu, bahwa yuk kita jangan mengulangi kesalahan yang terjadi. Kalau enggak kita kayak bangsa yang bodoh gitu ya. Kok ngulang sejarah, ini pernah terjadi loh. Ya, Gitu. Kok malah diulang lagi, nggak dicegah. Dan itu tadi, bahwa sampai hari ini pun orang kayak bosan dengar kata korupsi, padahal itu yang bikin kita nggak maju. Gitu. Betul. Mas Jai, terima kasih banyak, luar biasa. Ditunggu waktunya untuk kesini mempromosikan dokumenter selanjutnya. Kalau gitu saya Iyas Lawrence. Saya Jaya Subiakto, terima kasih Magnato, terima kasih ya. Terima kasih. I'll see you guys next week. Bye bye.